Selanjutnya kita akan membahas mengenai materi dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Sebelumnya tadi kita sudah membahas mengenai pergantian Undang-Undang Dasar, kemudian demokrasi yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai dinamika dan tantangannya terkait dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Pergantian Undang-Undang Dasar yang terjadi pada beberapa masa Orde Lama sampai Orde Baru itu mengakibatkan terjadinya dinamika demokrasi di Indonesia. Jadi beberapa pergantian mulai dari masa Orde Baru, kemudian masa Orde Lama, kemudian berganti lagi ke reformasi dan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang sudah berlaku sampai saat ini, itu mengalami suatu dinamika atau perkembangan terhadap pergantian-pergantian yang sudah terjadi tadi. Nah, kita ketahui bahwa tantangan demokrasinya itu adalah perubahan tatanan internasional terhadap peranan dan sifat pemerintah yang demokratis. Persoalan ini itu di kehidupan maupun secara tradisional mengindikasikan teori demokrasi memang memiliki beberapa tantangan yang diperkirakan akan dihadapi. Makna lainnya, dari demokrasi yang berubah dalam tatanan global maupun mengenai pengaruh tatanan global atas perkembangan perhimpunan demokratis. Jadi pemahaman lain tentang tantangan pada demokrasi di kehidupan saat ini adalah terjadinya penyimpangan. Begini, kita ketahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang ada itu penyimpangan tentunya terhadap konstitusi yang sudah berlaku di Indonesia itu menyebabkan suatu tantangan dan juga dinamika penerapan atau pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kemudian banyaknya kepentingan di masyarakat maupun kepentingan pribadi. Nah, itu juga menjadi tantangan. Hal ini yang berpengaruh adalah bagaimana demokrasi bisa menjadi satu alasan untuk membebaskan manusia atau secara khususnya warga negara yang negaranya menganut demokrasi. Jadi yang namanya demokrasi, negara dengan penganut demokrasi itu berbeda dengan negara yang menganut sistem liberal. Dimana kalau liberal itu kan suatu negara di mana memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk melakukan kehidupan sesuai dengan kemauan pribadinya, tetapi juga tetap ada batas-batas tertentu. Tetapi dalam artian masih lebih bebas negara liberal daripada negara demokrasi. Karena pada negara demokrasi, yang namanya demokrasi itu perbedaan pendapat itu dihargai. Jadi ketika seseorang memiliki beda pendapat, coba kalian pikirkan sendiri ketika kalian memikirkan ketika kalian mempunyai suatu pertentangan atau perbedaan pendapat. Nah, itu ketika kalian masih mempunyai rasa tidak nyaman atau memiliki rasa yang tidak enak, itu masih bukan mencerminkan negara demokrasi. Karena yang namanya negara demokrasi itu adalah yang namanya perbedaan pendapat itu biasa saja. Karena memang kita menganut negara demokrasi di mana banyak sekali perbedaan, di mana kita sebaiknya bisa menerimanya, karena itulah yang menjadikan negara demokrasi itu berdinamika. Demokrasi memiliki tantangan lain, yaitu ideologi lain yang mungkin menembus batas-batas sehingga mempengaruhi demokrasi saat ini. Nah, contohnya ini negara dengan sistem liberal yang memiliki pemahaman hak manusia secara seluas-luasnya. Hal ini berbeda dengan peraturan yang ada di Indonesia, pada khususnya sebagai negara yang menganut demokrasi Pancasila. Kalau kita menganut asas demokrasi Pancasila, berarti kita harus menaati kelima nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila tersebut. Itu yang menjadi batasan ketika
kita melakukan atau ketika kita memiliki suatu hak dan harus menjalankan suatu kewajiban. Nah, itu yang membatasi adalah nilai-nilai yang tertuang dalam UUD 45 dan juga dalam Pancasila.